kita yang berada di sini dan juga pada penonton yang menyaksikan live streaming pagi ini juga melalui akun bukan iya, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kami mohon kepada para asatidz dimulai dari Habib Ja'far dahulu untuk menjelaskan tentang beberapa poin yang kaitan dengan penguatan akidah kita. Bismillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya takzimkan para tuan guru, para asatidz kami, wabil khusus Profesor Dr. Haji Ustadz Abdus Somad LCMA, yang saya sayangi Ustadz Salim, Ustadz Lukman kakak saya, dan Ustadz Faizar yang sangat hangat kalau diskusi sama beliau karena ada unsur-unsur makhluk lain di sekitarnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu poin saja tentang tadabbur kisah Quran, karena memang di bidang inilah saya ingin mendalami. Ada sebuah athar dari sahabat Abdullah bin Jundab ketika ditanya oleh seorang tabi'in, kenapa keimanan kalian luar biasa? Ini saya dapat 2016 ketika sedang diskusi dengan Ustadzun Al-Mukarram Ustadz Budi Ashari. Asarnya berbunyi, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Dulu kami ketika masih muda, ketika masih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengajarkan kami iman dulu sebelum mengajarkan Al-Quran. Lalu ketika Al-Quran turun, itu menumbuh suburkan keimanan kami. Jadi 13 tahun Rasulullah SAW mendidik para sahabat di Makkah, itu konten utamanya adalah tentang iman. Ketika ditanya bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan iman, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW selalu menyediakan satu waktu khusus untuk berkisah kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Al-Quran itu sepertiganya kisah, dan kisah ini adalah metode Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendidik keimanan orang-orang terbaik pada masa itu. Kita lihat di dalam surat Hud, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Ketika Rasulullah SAW menghadapi peliknya, sulitnya, beratnya dakwah, ternyata hiburan yang diberikan Allah untuk menyenangkan hati beliau adalah kisah Quran. Maka dai-dai macam kita ini ketika seharusnya mengalami berbagai macam tekanan, kita kembali kepada hiburan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah, maka kita akan terhibur. Betul-betul kita akan merasakan hal yang semacam ini. Ketika saya menghadapi beratnya ujian-ujian dalam dakwah, selalu kisah Al-Quran membuat hati saya stabil dalam waktu yang sangat singkat, tidak butuh waktu lama. Saking kuatnya pesan dalam kisah Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat berikutnya, surat Yusuf, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Ada jutaan, triliunan kisah manusia. Lalu dari zaman Nabi Adam sampai saat ini Allah pilihkan kisah-kisah terbaik. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Kisah-kisah terpenting yang menjadi kunci-kunci bagi kita untuk menghadapi setiap masalah. Dan secara khusus yang disebut ahsanul qasas adalah surat Yusuf. Lalu di akhir surat Yusuf
Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya di dalam kisah Al-Qur'an itu ada ibrah bagi orang yang menggunakan akal hatinya, yang bisa mengambil, menyerap hikmah, merasakan keimanan ketika membaca kisah Al-Quran adalah orang yang berusaha mengoptimalkan fungsi akal hatinya. Dia menggunakan. Maka nah haditha yuftara, itu bukan dongeng. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Kemudian itu adalah konfirmasi kebenaran kitab terdahulu, wa tafsila kulli syai', menjelaskan segala sesuatu dengan detail. Wa huda wa rahmatul liqaumin yu'minun, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka ketika saya diminta apa Ustadz nasihatnya terkait kami dai-dai muda, dulu anak juga ketika di pondok ngalami yang seperti antum, kelas 2 SMA, jam 2 siang keluar jalan kaki 1 jam datang ke satu kampung untuk taklimul qura bahasanya. Kalau di sini kan tadi dengar ceritanya Ustadz Salim lebih lama itu ya, setiap berapa waktu sekali seminggu Ustaz? Taklimnya ke atas, ke desa-desa. Bahkan ada yang ditempatkan 3 bulan sampai 6 bulan. Maka ketika antum-antum semua para asatid muda bisa menyampaikan kisah-kisah Al-Quran untuk penguatan akidah mereka, ini akan sangat kuat sekali. Mempelajari kisah Al-Quran tidak susah. Kita bisa ada buku yang Ibnu Katsir itu Qasasul Quran ya, yang sudah lengkap dan beliau sudah ngurutkan kisahnya dari awal sampai akhir. Kalau kita baca kisahnya Nabi Musa kan kepencar-pencar tuh. Tapi kalau kita ngelihat di buku beliau sudah rapi ya, tinggal kita ikuti. Kemudian kita bahasakan, kita keluarkan hikmahnya sesuai dengan kualitas masyarakat yang kita ajak bicara. Mudahnya berkisah bagi mereka yang mau mengusahakan, dan dampak pengaruh kisah ini yang luar biasa. Ada penutup satu kisah ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengadakan nafir am, mobilisasi untuk menyerang Persia. Setelah 3 hari mobilisasi, tidak ada satupun sahabat yang berani menjadi volunteer gitu. Yang jadi relawan tidak ada yang berani berangkat. Terus kemudian kita melihat bahwa ini yang menggerakkan Umar bin Khattab, yang digerakkan para sahabat yang sudah dididik Rasulullah, ada yang 10 tahun, ada yang 23 tahun. Ketika ditanya, kenapa? Apakah para sahabat pengecut? Bukan. Ternyata salah satu penyebabnya adalah emak-emak di Arab sana itu ketika anaknya balita digendong Nina Bobo, itu yang diceritakan adalah tentang betapa sangarnya pasukan Persia. Kisah itu didengar ketika masih kecil, tapi efeknya masih terasa di alam bawah sadar para sahabat, walaupun Rasulullah SAW sudah mendidik mereka selama sekian lama. Itulah betapa kuatnya kisah Quran kalau bisa digunakan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Semoga bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik guys, selanjutnya kita dengarkan tausiah dari Ustadz Faizal, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Biar semangat, kita takbir dulu ya. Allahu Akbar. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Ini udah kayak mau diklatsar. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Kesyukuran yang besar kepada Allah Ta'ala yang telah mengizinkan kita
duduk dalam satu majelis ini. Saya berbicara di hadapan para asatidzah semuanya bukan untuk menggurui, apalagi merasa yang terbaik dari antum semuanya. Karena antum semua pasti guru-guru saya dan punya kelebihan yang saya tidak miliki. Dan sekedar sharing tentang penguatan akidah yang perlu kita galakan di Nusantara ini, wabil khusus di Tanah Jawi ini. Ya kalau saya, antum mesti sudah tahu ya bidangnya. Disebut Faizar, mesti orang ingetnya jin dan setan. Astagfirullah. Semoga saya nggak termasuk setan-setan manusia. Ya. Kalau gimana? Oh booster, oh iya. Nah, kalau tadi Habib Ja'far ya di akhir ceramahnya, di akhir tausiah beliau menyampaikan tentang kisah-kisah tentara Persia yang dikisahkan kepada para sahabat di masa kecil, sehingga tertanam di alam bawah sadarnya bahwa pasukan Persia itu sangat superior, sangat kuat, sehingga sempat ada rasa takut ya Bebe. Kalau di kita, negeri kita ini, kisah-kisahnya malah lucu. Awas, jangan pulang malam-malam ada pocong itu di kebun pisang. Akhirnya anak-anak takut. Setiap kali jalan di pohon pisang, di benaknya itu selalu terfikir dan tergambar sosok pocong. Akhirnya jin ngerti, jin update. Mereka juga hobi tasakul, menjelma, dan bisa menampak-nampakkan diri, memadatkan wujudnya ke alam manusia. Karena di zaman ini, apalagi di tahun ini, rilis film yang dulu pernah muncul di salah satu televisi di Indonesia, yakni Pocong Mumun. Mumun bangkit lagi dari kuburnya di bioskop sekarang. Ya. Anak-anak akhirnya mulai takut lagi sama pocong, sama jin. Nah jin itu nggak ada yang dilahirkan dalam keadaan wujudnya seperti pocong atau kuntilanak, sundel bolong atau tuyul. Wujudnya kayak apa kita nggak tahu ya. Nggak ada penjelasan lebih detail bagaimana wujud aslinya jin. Tapi yang mau saya garis bawahi di sini, kita selaku dai muda, plus juga orang tua yang masih muda, ya, janganlah sampaikan dongeng-dongeng yang semacam itu kepada anak-anak kita. Karena itu tanpa disadari akan mengikis akidah mereka sedikit demi sedikit. Layaknya gula pasir yang mengeroposkan tulang kita sedikit demi sedikit. Ya. Dan itu menjadi keuntungan yang besar bagi para setan untuk menipu akidah manusia. Sekarang wali-wali mereka ya di antara kaum-kaum milenial nggak disebut lagi sebagai kahin atau arraf. Istilahnya udah lebih keren lagi, yaitu indigo. Indigo. Kalau antum tahu indigo itu dari bahasa Spanyol, artinya warna nila. Ya, berdasarkan warna 7 cakra yang ada di sistem endokrin manusia. Dari yang paling bawah, letaknya di bawah kemaluan menurut versi mereka itu berwarna merah. Warna oranye letaknya di perut bagian bawah, kuning di area lambung, hijau di dada, biru di tenggorokan, indigo yang ada di cakra mata ketiga. Ini kita nggak lagi bahas Naruto ya, ya walaupun bahasanya cakra. Oke, cakra Kyuubi itu oranye ya. Ya karena memang di segelnya itu di perut itu. Nah, itu mereka-mereka yang akhirnya dibuat apa ya istilahnya, walinya setan untuk semakin memperparah ketakutan manusia yang ada di sekitarnya. Karena mereka akan mengatakan, oh memang betul itu di situ ada pocongnya, ada kuntilanaknya. Mengambil sedikit dari tafsir Quranil Azim ketika Ibnu Katsir menafsirkan surat Al-Jin ayat 6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwasanya dulu ada laki-laki dari bangsa manusia yang minta perlindungan kepada laki-laki dari bangsa jin, maka bertambahlah rohako. Rohako ini terpaut 3 makna, ditambah ketakutannya,
kepanikannya, dan terornya. Maka betul sekali setiap orang yang minta perlindungan kepada jin, ya zaman sekarang samar, nggak pakai sesaji lagi, nggak pakai permisi-permisi lagi, tapi pakai klakson, tintin. Untuk apa? Untuk menghormati makhluk yang bau rekso di jalan tol, yang katanya itu angker. Di tikungan maut yang katanya banyak memakan tumbal. Ini kan lucu sekali itu. Padahal tikungan maut itu kalau kita lihat ada titik blind spot. Kalau di Kerumput, di daerah saya di Banyumas itu, kalau antum pernah ke daerah Banyumas, itu ada jalanan yang meliuk-liuk di hutan pohon karet. Di situ selalu ada pengemis. 24 jam ada. Mitosnya pengemis-pengemis itu adalah penyelamat lah. Jadi orang-orang yang mau selamat itu suruh melempari koin-koin supaya tidak diculik sama makhluk dari pantai selatan. Jadinya dilempar-lempari koin supaya selamat. Ya kalau niatnya sodako, mafi muskilah. Tapi kalau niatnya itu untuk tatoyur, bermasalah akidah. Nah kemudian ditafsir pada ayat yang sama, beliau menjelaskan bahwa asalnya dulu itu jin takut sama manusia. Ya bahkan lebih takut daripada manusia kalau ketemu jin. Jadi sebenarnya kalau kita ketemu jin sama-sama lari sebenarnya. Cuma kalau ya karena sudah termindset di bioskop ada Badarawihi, pocong ini dan kuntilanak, ya kita tergambar menakutkan sekali sosok mereka itu. Ditembak nggak mempan. Padahal kalau kita lihat riwayat-riwayat yang lain, setan dicekik bisa mati ketika menampakkan diri di alam manusia. Ibaratnya ketika mereka menampakkan diri di alam kita seperti ikan hiu yang terdampar di pantai. Sekuat apapun dia di samudra, ketika udah di pantai nggak bisa ngapa-ngapain. Kleor ya, tinggal digoreng aja. Ya sama kayak jin kalau nampak di alam kita itu saat-saat terlemah bagi mereka. Maka kalau jenengan ketemu kuntilanak jambak aja itu. Barangkali pakai wig. Tapi kenapa kok mereka akhirnya jadi sembarangan ngerasuki manusia, neror manusia? Karena suatu ketika ada Sayyidul Qaum mau nginep di sebuah lembah, dia itu berkata, na'udzu bisayyidi hadzal wadi. Kami minta perlindungan kepada yang bau reksa atau yang menguasai lembah ini. Ketika jin itu mau lari karena ada manusia yang datang, ada beberapa jin yang dengar perkataan itu. Akhirnya mereka memanggil teman-temannya yang sudah lari dan berkata, narahum yafraquna minna kama nafraqu minhum. Kami lihat ternyata mereka itu takut sama kita seperti halnya kita dulu takut sama mereka. Fadanong minhum fa asabuhum bil khabali wal junun. Akhirnya yang tadi mau pergi, mereka semua berkumpul menjadikan manusia kerasukan dan bebal atau gila ya. Ini awal mula kenapa kok di Indonesia banyak kasus kesurupan dan kebanyakan orang-orang di daerah barat Pulau Jawa ini kalau kerasukan adalah seperti harimau, ya karena sudah termindset. Khodam terkuat Prabu Siliwangi adalah Maung Bodas. Di Banyumas jarang yang kesurupannya seperti macan. Nah, di sini mungkin jarang yang seperti macan. Kalau kita bahas lebih dalam lagi kepada ranah akidah, banyak sekali orang-orang yang kalau kerasukan seperti itu karena memiliki laku-laku tirakat. Kenapa Pak? Kenapa mereka melakukan laku tirakat tertentu? Karena ternyata kalau kita tinjau dari aspek psikologi, dia orang yang butuh apresiasi, butuh diakui eksistensinya, dan butuh perhatian. Istilahnya apa? Kenapa mereka belajar ilmu kebal dan belajar ilmu-ilmu metafisik seperti itu? Ya istilahnya caper. Ya, akhirnya ya kerasukan jin betulan dan tercampur dengan emosi negatif yang ada pada orang tersebut. Tidak berpanjang lebar, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita mau belajar banyak dari guru-guru yang lain. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis 15 menit sudah. Langsung terjadi sabotase. Tes.
Tes. Selanjutnya kita dengarkan ini penguatan akidah yang langsung di lapangan, Ustadz Lukmanul Hakim. Di sini. Oh ya. Mana mikro? Siap. Bahasa Inggrisnya kabel, bahasa Arabnya habel. Kabel dan habel. Kabel. Kabel. Sudah kentara. Masih kentara. Mau goda sih. Ya Rab, Masya Allah, Tabarakallah. Ya Allah. Jadi kesalahan bukan pada speaker. Apa sih? Jadi siap, nanti langsung. Enggak, wajib. Udah sering. Enggak masalah. Kami yang kan belum. Masalah jin kan belum. Jin apa denim? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati seluruh guru-guru, Tuan Guru Abdul Somad, Ustaz Salim, Gila, Ustaz Faizar, Habib Ja'far, dan semua abang-abang, kakak-kakak, para santri, para asatid. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bicara dakwah, bicara turun ke lapangan, bicara kita ketemu sama masyarakat, kita tuh harus punya dua kesadaran. Ketika orang memperlakukan kita, kita punya dimensi pribadi yang A. Tapi ketika kita memperlakukan orang lain, kita juga punya dimensi kesadaran B. Nah, kadang orang tuh turun ke lapangan atau hadir ke masyarakat, itu lupa dia sedang pakai aplikasi yang mana gitu. Misal, kalau kita bicara ngajak umat, kita sebagai da'i harus paham, dakwah itu kan ada tiga. Ada dakwah ilayya, dakwah kepada saya, itu haram hukumnya. Sayalah ustadznya, saya gurunya. Kalau bukan saya jangan dengerin. Tak boleh kan, dibaca kemarin di atas. Makana li basyarin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata tsumma yaqulu lin-nasi kunu ibadal li min dunillah. Tak boleh dakwah ilayya. Dakwah ilaina juga enggak boleh. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, itu setiap kelompok merasa dianya yang paling benar, itu enggak boleh juga. Nah, yang diperbolehkan Allah dan diinstruksikan Allah, Fusilat 4133 itu. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Jadi ngajak orang tuh kembali kepada Allah. Nah, kesadaran itu harus masuk di dalam seorang dai, kita sebagai untuk ngajak orang kembali kepada Allah. Dakwahnya ilallah, supaya dia kagumnya sama Allah, bukan kagum sama komunitas dakwah kita gitu. Ini beda kesadaran. Aku mau ngajak orang kemana nih? Ngajak orang ke Allah atau ngajak kagum sama yang aku kerjakan? Maka ketika dakwah ilallah, yang akan banyak diceritakan Allahnya, bukan dianya. Itu kesadaran satu. Saya ngajak dakwah. Tapi ketika sudah totalitas kita ngajak, udah kasih minyak goreng, udah kasih paket, udah kasih es krim, udah pembinaan, harus ingat juga kesadaran yang kedua, hidayah milik Allah.
Kita tugasnya cuma A, B, C, D. Coba dulu. A, B, C, D. Apa A, B, C, D? Ajak baik-baik. Monggo Pak. Saya juga belajar gitu. Kalau masuk di Jawa, berarti matur nuwun, matur sembah nuwun, kulo wangsul rumiyin, gitu. Matur nuwun ingkang kathah bi lisani qaumihi. Saya pergi ke Sulawesi beda lagi bahasanya. Ustaz, enggak ada ustaz di sana. Pakai S, ustaz. Ustaz Samad. Ini enggak ada Ustaz Somad, ada Ustaz Samad. Ustaz Zaitung Rasming. Zaitung Rasming. Oh Daeng, kenapa orang itu kalau bilang ikan-ikan, makan makang? Oh kata Daeng, itu orang kuno. Kalau Daeng, kalau saya modern. Kalau saya modern kata dia. Lupa dia, ada G ke belakangnya. Ustaz, kapan kita itu Zoom? Apa? Zoom Ustaz. Zoom, lama saya. Oh, Zoom. Ajarkan kami bagaimana bayar zakat Ustaz. Zakat. Oh zakat. Nggak ada huruf Z di sana, huruf S. Pindah ke Medan beda lagi. Tolong itunya kau apakan supaya jangan apa kali. Hanya orang Medan Ali yang paham itu. Mana leh? Gimana i'rabnya tuh? Ya kan so'uba i'rabuhu gitu ya. Tolong itunya kau apakan supaya jangan apa kali. Jauh-jauh Ustaz lihat, Ustaz Puji itu belakang antum tuh. Itu. Alinya enggak nampak. Masuk kita bilisani qaumihi, paling enggak lahjah, intonasi apa masuk. Apa ABCD, ajak baik-baik, bicarakan baik-baik dan harus melihat dari sudut pandang mad'u. Kita memang harus pastikan ini baik, benar, baik, bagus. Itu sudut pandang kita. Tapi mad'u, dia cara pandangnya beda. Dia nomor satu harus bagus dulu. Viral dulu. Enak dipandang. Itu baru dia mau terima. Makanya anak sekarang kita memaksa, ini benar, ini betul. Tapi cara ente nyampaikannya harus jamal. Harus baik, harus bagus. Jadi kalau kita sebagai pendakwah mulainya dari benar, baik dan bagus. Kalau orang yang menerima dakwah, dia harus lihat dari dia akan melihat dari sudut pandang bagus dulu. Jadi terbalik cara pemandangnya. Ini yang saya bilang beda kesadaran. Anak-anak muda sekarang, oh keren. Yang penting keren dulu. Baru dia mau dengar. Kemarin kita tes Ustaz, bikin program meet up anti baper. Bikin seminar anti baper, bikin video banyak. Nah, ada yang daftar. Tapi begitu kita bilang nanti yang ikut daftar dapat hadiah iPhone 8. Langsung penuh 3 grup. Otak imanuhum fi iPhoneihim. Coba diulang. Imanuhum fi iPhoneihim. Nah, gitu. Begitu dapat door prize iPhone, ramai yang datang, Masya Allah. Itu jamal. Ketika turun ke anak-anak muda, tidak pakai Ustadz Lukman, tidak pakai Ustadz Adia, pakai Bang Adia, Bang Lukman. Outfit kita langsung berubah, pakai topi, pakai sepatu cat. Hati kita tidak berubah sama Allah. Ini hanya casing aja, karena imanuhum fi ayunihim. Dah. Itu tadi kesadaran yang kedua. A, B, C. B, C. C adalah contohkan. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Dai, orang yang ngajak orang kepada Allah tuh, ujiannya kan dirinya sendiri. Bayangin, lagi ngomongin kita harus berpegang teguh pada Allah. Tidak lama WA masuk, ya voucher listrik di rumah habis. Langsung goyang kan. Kita lagi ngajarkan orang untuk bertauhid kepada Allah, lagi turun ke lapangan. Saat itu istri kita di rumah kehabisan voucher, kehabisan. Siapa sandaran kita? Disitulah iya kana budu wa iya kana nasta'in kita diuji sama Allah. Reaksioner enggak kita marah-marah sama istri? Marah enggak kita sama pasangan kita? Marah enggak sama anak kita? Maka saya bilang kalau di internal ini cerita sharing gitu. Kalau di Munzalan MKM, masjid, keluarga, masyarakat. Orang yang pertama harus merasakan dampak dari hijrah dan kebaikan yang kita lakukan itu adalah keluarga. Maka ku anfusakum wa ahlikum kan, terdekat dulu. Banyak orang hebat di atas panggung, banyak orang hebat di sosmednya, tapi sama keluarganya, anak-anaknya tidak suka sama dia, tidak kagum sama sekali sama ayahnya, tidak mau, tidak suka. Siapa pun tidak kenal. Dia lebih sedih kalau pembantunya yang pergi. Nah ini dai kita
masuk ke dalam contoh siapa kita. Karena kebaikan itu tidak cukup hanya dicontohkan, tapi harus kita jadi pribadi yang dicintai. BTS itu hanya ganti logo kotaknya McD dari warna merah kuning berubah jadi ungu dan kuning. Yang beli banyak. Kenapa mereka beli? Mereka beli idealisme? Enggak, mereka karena cinta aja, karena suka aja. Nah, sebagai dai kita harus dicintai. Tadi saya dengar Ustadz Salim bilang ada salah satu ustadz yang pulang diantarin di Arak, dibawakan motor, dibawakan apa. Nah, itu SOP wajib sebagai dai, harus dicintai gitu. Gimana caranya? Mudah-mudah memaafkan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Sering-sering minta ampun kepada Allah untuk mereka, karena mereka belum paham. Namanya juga anak-anak terjebak di tubuh dewasa, botuna, bocah tua, nakal. Mad'u kita tuh gitu, lucu-lucu dan menggemaskan. Jangan mereka, jadi saya bilang ke mereka bukan orang jahiliyah. Mereka tuh lucu dan menggemaskan. Memang kadang-kadang mau kita cubit juga ginjalnya gitu. Kemana siapa yang bilang gitu? Ya kan? Terus yang terakhir doakan. Karena hidayah milik Allah. Tugas kita bukan merubah. Nah, kadang banyak orang kesal berdakwah, dongkol dalam menyampaikan itu karena berharap merubah orang. Tidak bisa, bos. Kita tidak bisa merubah siapapun. We cannot change anyone. Kita tidak bisa merubah siapapun. Hidayah milik Allah. Tugas kita ya ABCD itu, ajak, bicarakan, contohkan, dan doakan. Biarkanlah Allah yang memberikan dia hidayah. Nah, begitu sadar kita sampai plus itu, barulah masuk kalimat wa ma'alaika illal balagh. Itu udah totalitas, sudah coba segala macam cara. Hasil serahkan sama Allah. Asbaha mu'minan wa amsa kafiran banyak. Waktu terima minyak goreng matur nuwun nggih, matur nuwun. Naik sampai di atas. Goreng babi dia. Pakai minyak goreng bansos misalnya gitu. Ini hidayah Allah, maka tugas kita hanya nyampaikan gitu. Mudah-mudahan para asatid, para guru, teman-teman semua di sini kita sadar bahwasanya memang memulainya memang harus dari kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu beres dulu, tunaikan kewajiban kepada Allah sebagai bentuk syukur, baru haknya kita Allah kasih. Hidayah orang ikut itu bonus dan bukan tujuan. Karena perjanjian kita kan ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Begitu kira-kira. Jazakumullah khair, mudah-mudahan ada manfaatnya, berkah selalu. Selanjutnya kepada Ustadz Salim Abdillah. Betul, Pak? Ya. Oh. Tidak boleh dilangkai. Iya, tidak boleh. Langsung tuan guru ya? Bisa boleh. Pelanggaran ya Pak ini. Iya. Iya, sini. Ya Allah, ya Allah. Ini lapis-lapis permikan. Hadratul Afadil, guru-guru kita semua, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Luqman, Ustaz Faizar, Habibana Ja'far Al-Jufri, para pembina pesantren masyarakat Merapi Merbabu, Ustaz Puji Hartono, Ustaz Wahya Tumijanta, para pengurus, Pak Asra bi Abdihi, Pak Nur Hardianto, Mudir Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu yang kita takdimi, Ustaz Kiai Mustafa Haryanto beserta seluruh jajaran para asatid maupun ustadzat yang hadir, tamu-tamu yang kami muliakan, para asatid dari Salman Al-Farisi, dari mana lagi, ma'had mana lagi nih Ustaz? Lain. Masya Allah, barakallahu fikum. Telah banyak yang ditaujihkan guru-guru kita. Saya izin menyampaikan satu athar yang menarik. Pada suatu hari datang ke Al-Madinatul Munawwarah beberapa orang dari kalangan tabi'in. Mereka datang berziarah kepada Nabi SAW. Kemudian mereka menangis dan meratap-ratap. Dan mereka berkata, betapa ruginya kami, betapa tidak beruntungnya kami.
terpisah hanya beberapa waktu, hitungannya bulan saja. Seandainya mereka datang lebih awal beberapa bulan, mereka akan menjadi sahabat karena berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tapi mereka luput beberapa bulan sehingga mereka hanya bertemu dengan sahabat Rasulullah SAW, dan mereka dengan itu statusnya menjadi tabi'in saja, tidak bisa menjadi sahabat Rasulullah SAW. Tangis galau mereka, sedih mereka, kecewa mereka karena tidak sempat berjumpa Rasulullah SAW ini dilihat oleh sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Darda mendatangi mereka dan bertanya, "Kenapa kalian menangis?" Mereka mengenali Abu Darda dan mengatakan, "Engkau wahai Abu Darda, sahabat Nabi SAW, betapa beruntungnya engkau karena bersama dengan Rasulullah SAW, dan betapa celakanya kami, betapa ruginya kami, betapa tidak beruntungnya kami karena luput dari bertemu Rasulullah SAW." Sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, "Buat apa kalian sesali luputnya kalian dari berjumpa kepada Rasulullah SAW? Memangnya kalian bisa menjamin kalau kalian bertemu dengan Rasulullah SAW, kalian akan menjadi orang-orang yang beriman kepada beliau, membenarkan beliau, dan berjuang bersama beliau? Berapa banyak orang yang berjumpa Rasulullah SAW untuk disungkahkan wajahnya ke dalam jahanam karena kekufuran ataupun kemunafikan." Abu Darda radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, "Bukankah lebih baik bagi kalian mensyukuri nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kalian, dan bahkan boleh jadi kalian menjadi lebih mulia dari kami para sahabat karena kami beriman dengan berjumpa kepada Rasulullah SAW, sedangkan kalian beriman tanpa bertemu wajah beliau, dan kalian adalah orang-orang yang dirindukan oleh beliau yang membuat kami para sahabat cemburu." Para sahabat adalah contoh terbaik dalam memahami keimanan, dalam memahami akidah, dalam memahami qada dan qadar, dalam memahami segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah rujukan agung kita, kembali kepada pemahaman para sahabat. Para tabi'in ini mungkin karena terbawa perasaan, baper, tidak berkesempatan berjumpa Rasulullah, maka kemudian mereka menunjukkan sikap-sikap yang tidak tepat, cara berpikir yang tidak tepat, yang kemudian diluruskan oleh Abu Darda. Maka hari ini dalam persoalan akidah kadang-kadang saya merasa betapa sederhananya kalau kita kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bukan berarti persoalan-persoalan yang dibahas itu tidak penting, mungkin penting. Tapi lihat hari ini ada orang membahas ainallah, di mana Allah, lalu digunakan untuk memisahkan manusia, siapa yang minna dan siapa yang laisa minna. Kalau ada yang mengatakan bahwa Allah itu di atas arsy beristiwa, maka dianggap minna. Kalau ada yang mengatakan bahwa dia tidak butuh tempat, tidak butuh arah, tidak butuh waktu, maka dianggap laisa minna. Padahal para ulama terdahulu dua-duanya yang berpemahaman seperti itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ainallah di zaman ini menjadi bid'ah karena kita tidak merujuk kepada para sahabat. Para sahabat membahas ainallah bukan untuk membahas di mana kedudukan Allah, tetapi untuk membahas, untuk saling mengingatkan bahwa Allah maha mengawasi, bahwa Allah maha melihat, bahwa Allah tidak pernah lepas dari kita di dalam segala perbuatan kita. Ketika penggembala itu ditanya, "Tolong berikan kepada kami, perahkan susu, sembelihkan 1 ekor.
karena kami adalah musafir yang kelaparan. Kata gembala, oh tidak, karena saya tidak punya hak untuk itu. Saya hanya bertugas mengembalakan, sementara itu adalah milik majikan saya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, bukan karena beliau hendak memaksa, tetapi mengatakan untuk barangkali menguji. Beliau mengatakan, bukankah majikanmu tidak akan tahu dari sebanyak ini kambing kalau kau ambil satu saja? Tidak akan sadar. Lalu gembala itu berkata, fa'aina Allah? Maka di mana Allah? Lihat generasi sahabat, betapa jernihnya. Ketika bertanya di mana Allah, urusannya adalah mengingatkan tentang bahwa Allah itu Maha mengawasi. Sederhana, tepat, indah. Dan ini diantara persoalan umat di zaman ini ketika mereka tidak memahami fikih prioritas. Yang dibahas perkara-perkara yang furu', baik dalam urusan akidah, karena orang mengira kalau urusan akidah usul semua, padahal dalam akidah ada usul, ada furu'nya juga. Sehingga Allah yarham Syekh Yusuf Al-Qardawi yang baru saja meninggalkan kita dulu, pernah sampai mengatakan orang-orang ini ribut membicarakan dengan apa kita turun untuk sujud, dengan tangan dulu atau lutut dulu, dan mereka lupa ada jutaan yang telah mengatakan agamaku Islam tetapi belum pernah bersujud, belum pernah salat dengan baik dan benar. Maka inilah salafus salih yang selalu meluruskan pemahaman kita terkait berbagai hal, kadang dengan cara jenaka, seperti Al-Imam Amir bin Syurahbil As-Sa'bi yang suatu hari di zaman ketika fikih dijadikan pembahasan yang sangat rumit, menyadarkan orang-orang tentang hakikat fikih adalah untuk memahamkan Quran dan Sunnah yang membuat orang beramal dengan semangat. Ada orang tanya kepada beliau, wahai Imam Asy-Sya'bi, kalau aku mandi di sungai, kemanakah aku harus menghadap? Apakah ke arah kiblat, atau membelakangi kiblat, atau menghindar dari dua arah itu? Dan bagaimana kalau aku tidak tahu kemana arah kiblat? Maka Imam Amir bin Syurahbil As-Sa'bi menjawab, menghadaplah ke arah pakaianmu kau letakkan agar tidak hanyut atau diambil orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya juga serius. Serius. Jawabannya serius itu. Saestu tenan. Emang disetting untuk tempat mic kayaknya situ Pak Henry. Kalau kintir gimana? Kintir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Para asatiz habaib yang saya hormati, yang saya muliakan, para mujahid fisabilillah, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terkait tentang sumbangan, zakat, wakaf, infak, sedekah, bangun masjid, menyekolahkan anak yatim, infak beras, ini kenanya di 3. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terkait tentang masalah salat, baca Quran, zikir, semua yang terkait dengan fisik, badan, tubuh, itu terwakili oleh wa yuqimunas shalah. Sedangkan yang memotivasi untuk 2 amalan badani dengan mali ini semua bertumpu kepada yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna bil ghaib inilah yang disebut dengan akidah.
Jadi ketika orang sibuk dengan pembahasan yang dipancing oleh Ustadz Salim memang suka memancing-mancing. Ketika orang menyibukkan diri dengan pembahasan ainallah, lalu melupakan wa yuqimuna shalah dan wa mimma razaqnahum yunfiqun, berarti dia bukan yu'minuna bil ghaib. Masya Allah, Masya Allah. Jangan lupa ketika pasukan Muhammad Al-Fatih merebut Konstantinopel, Ustadz Kaisar Konstantin sedang sibuk membahas iblis sebesar apa. Insya Allah, Insya Allah. Kata Ustadz yang satu, iblis sebesar rumah. Yang satu, iblis sebesar. Saking sibuknya mereka berdebat tentang itu, mereka lupa rupanya Muhammad Al-Fatih sudah masuk. Dan iyam saskum qarhun faqad massal qawma qarhun mithlu la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Kamu akan ikuti mereka, orang-orang sebelum kamu itu, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Kalau mereka masuk ke lubang biawak, kamu juga akan masuk ke lubang yang sama. Kalau dulu 500 tahun yang lalu mereka sibuk membahas tentang iblis sebesar apa, lalu kampung mereka diambil Al-Fatih, persis sekarang sibuk masalah lutut atau kening, batu bara diambil, emas diambil, dan kita sibuk dengan itu di dalam masjid. Sehingga lupa tentang masalah fikih muamalat, sibuk membahas tentang darah haid, darah nifas, darah bisul, darah wiladah, darah ini, darah segala ini, air suci. Saya tidak mengatakan pembahasan ini tidak penting, penting. Tapi tujuan dari yu'minuna bil ghaib bukan berputar pada masalah skolastik yang tidak berujung pada amal. Yu'minuna bil ghaib yang mana yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, yang berakhir pada yuqimunas shalah dan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada anak muda yang mestinya menghabiskan masa-masa mudanya dengan, kita tahu bagaimana indahnya masa muda, tapi dia justru mau mewakafkan dirinya di pesantren Merapi Merbabu. Itu pastilah dimotivasi oleh yu'minuna bil ghaib. Ada ustadz yang mestinya hari ini berceramah di Amsterdam. Nah, ke situ lagi memang sulit move on ini. Yang mestinya ke Tokyo, yang mestinya ke Australia, tapi justru mau membawa dirinya ke tabrakan, benturan atau bentrokan. Mau ke bentrokan. Karena pagi mungkin tabrakan. Iya. Itu kan yang memotivasinya itu apa? Yu'minuna bil ghaib. Jadi sekarang kalau kita lihat, diundanglah motivator dari Jakarta masuk ke dalam hotel, semua PNS diajak, lalu dihidupkan sound system menggelegar, lampu dimatikan, semangat, semangat, semangat. Begitu keluar dari hotel, letoy. Karena motivasinya bukan yu'minuna bil ghaib. Kenapa orang sampai mau mengorbankan ayamnya, lebih dari ayam kambingnya? Setelah kita yakin bahwa kalau memang rezeki kita pasti tidak kemana, yu'minuna bil ghaib. Keyakinan itu yang buat kita. Padahal ini pemandangan ditunggu-tunggu bertahun-tahun. Dari mulai berhari-hari, berminggu, berbulan. Nanti Ustaz Somad akan sampai ke sana, melihat Gunung Merapi, Merbabu yang begitu indah dan cantik. Tiba-tiba sampai kemari, hanya melihat wajah-wajah manusia ini saja. Siapa yang rela mengorbankan pemandangan yang begitu indah di belakang? Itu kalau bukan karena yu'minuna bil ghaib, bahwa Allah membalas lebih indah daripada itu. Amin. Kamu udah tutup. Semua yang minta video dari kemarin siang sampai kemarin sore sampai yang tadi malam, ana tunda, tunggu besok pagi pemandangan indah. Kenapa? Karena ana punya keyakinan
yu'minuna bil ghaib. Keyakinan itulah yang ditumbuhkan di dalam diri. Tapi apakah setelah 13 tahun itu ditanamkan lalu kemudian menjadi kuat? Melihat itu dalam sirah. Apa kata Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Ma zannuka bithnaini fallahu thalithuhuma. Kalau kau sangka kita di gua ini cuman berdua, maka sesungguhnya ada Allah yang ketiga bersama dengan kita. Apa sesungguhnya yang diinginkan Rasul mengucapkan itu kepada Abu Bakar? Karena Abu Bakar sedang, saya tidak mengatakan Abu Bakar pengecut, penakut. Abu Bakar berani. Tapi pada saat mereka berdua itu, seandainya mereka melihat kakinya ya Rasulullah, la absarana. Mereka pasti melihat kita ya Rasulullah. Apa yang terkandung dalam kalimat itu? La absarana. Mereka pasti melihat kita ya Rasulullah. Tidak ada yang paling mengerti makna kalimat itu kecuali Abu Bakar sendiri dan Rasulullah SAW. Dan kalimat Rasulullah itu menenangkan apa yang ada dalam hati Abu Bakar. La tahzan innallaha ma'ana. Tapi mengucapkan kalimat itu lantang kan ketika sedang tausiah. Ketika sedang mengalami, baru dapat berita hoax aja, Ustaz mau ditangkap, hilang ayat itu. Tapi pas sedang bersama, la tahzan innallaha ma'ana. Apa kira-kira yang dirasakan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika dia mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nabi Musa sedang berkata untuk menenangkan siapa saat itu? Menenangkan dirinya atau menenangkan Bani Israel? Ketika Bani Israel mengatakan, inna lamudrakun, kita akan tertangkap ini, kita akan tertangkap. Kalla, kata dia, inna ma'iya, bersamaku. Dia tidak mengatakan bersama kita, karena saat itu temannya itu menakut-nakuti dia. Jadi kalau ada teman kita nakut, itu ada pocong. Kalla inna ma'iya rabbi wa ma'aka pocong. Jadi yu'minuna bil ghaib inilah yang begitu lama ditanamkan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak juga Pak Ustadz, itu orang-orang yang enggak percaya kepada Allah, yang enggak percaya kepada Quran, enggak percaya kepada yang gaib, itu buktinya hidupnya aman aja. Orang-orang ateis, orang-orang yang tidak bertuhan itu. Hitler, kepala tongkat komandonya itu gambar lambang burung nasar. Mobilnya itu di depan kepala burung nasar, bukan jaguar. Kalau dia pidato di mana-mana, background di belakang itu kepala burung nasar. Karena dia meyakini bahwa dia dilindungi oleh burung nasar. Manuk. Masuk nasar. Manuk. Artinya apa? Bahwa orang sekuat Hitler yang katanya hebat itu yu'minuna bil ghaib. Cuman ghaib versi dia. Jadi orang yang dengan PD-nya ketemu dengan pejabat tapi nggak sholat. Ini orang nggak sholat Pak Ustaz. Tapi kalau ketemu jenderal, ketemu siapapun PD. Ternyata apa? Ternyata di dompetnya ada kris pendek. Ternyata ada kuku macan. Ternyata ada kumis cacing. Ada kumis cacing. Jadi dulu ada. Kalau kumis macan masih namanya juga yu'minuna bil ghaib. Kumis cacing. Jadi kata dulu ada seheboh nyari kumis cacing. Kalau kumis cacing ini ketemu, digenggam, masuk dia ke badan, maka ditembak kan enggak ini kan kumis cacing. Kumis cacing enggak ada. Yu'minuna bil ghaib. Makanya orang-orang yang mau ninggalin istrinya, ninggalin anaknya, ninggalin kebunnya, ninggalin ternaknya, ninggalin rumahnya demi untuk membunuh Belanda dan mati masuk surga, orang ini menurut Belanda gila. Kan gila itu. Tapi menurut kita yang yu'minuna bil ghaib, orang ini mati syahid. Iskariman au mut syahidan. Asy-syahadah asma amanina. Mati syahid adalah cita-cita tertinggi. Kata orang Belanda ini gila.
Maka dibuatkanlah rumah sakit khusus untuk menangkap orang Aceh yang yu'minuna bil ghaib ini. Rumah Aceh, rumah sakit jiwa dibangun di Pulau Sabang. Sampai sekarang masih ada rumah sakit itu. Semua yang mujahid fisabilillah mau mati syahid itu dimasukkan ke rumah sakit ini. Menurut kita mereka waras, menurut Belanda mereka gila. Yang mengatakan mereka ini gila siapa? Snok Horgronje. Atas nasihat dari Snok. Jadi keyakinan kita inilah yang sedang kita tanamkan ini. Untuk apa Ustadz Lukman, Habib Ja'far, Ustadz Faizar, Ustadz Salim meninggalkan kehebohan Yogyakarta, kehebohan kota-kota besar? Mereka punya keyakinan yu'minuna bil ghaib. Saya sedang tidak menceramahi para asatidz, tapi calon-calon ustaz yang luar biasa, karena kalian nanti akan menghadapi gejolak hidup yang lebih dahsyat daripada yang kami alami. Godaan yang macam-macam. Tanya bagaimana godaan materi ke Ustadz Lukman. Bagaimana beliau mengesampingkan itu semua demi janji Allah Subhanahu wa taala, "Ma la a'yunun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Jadi kalau dalam hidup ini kita mengalami beberapa kesulitan sedikit, sesungguhnya itu cara Allah memilih kita untuk lebih mendalami yu'minuna bil ghaib. Karena kalau hanya sekedar teori sangat mudah. Nama Allah, sifat Allah, dipelajari satu kitab khatam. Secara teori mungkin pas ujian nilainya bisa A. Tapi begitu berhadapan dengan ujian yang sesungguhnya di dalam kehidupan, dia down. Kenapa? Karena ilmu ini dia bukan teori, tapi dia praktek langsung. Apa yang diinginkan Allah dengan ujian dakwah ini? Allah cuma ingin supaya sujud kita lebih lama, supaya solawat kita lebih hudur, supaya hati kita. Bagaimana kita memahami ucapan Maryam saat dia berkata, "Ya laitani muttu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya." Saking kan sakitnya penderitaan yang dihadapi oleh Maryam. Dibesarkan oleh seorang yang sangat mulia, Zakaria. Fakaffalaha Zakaria. Tidak ada satupun laki-laki yang boleh masuk ke dalam mihrab itu kecuali Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Ya Maryamu anna laki hadha? Dari mana kamu dapat makanan ini? Makanan musim dingin, buah-buahan musim panas ada di musim dingin. Musim dingin ada di musim panas. Itu kalau sudah musim dingin, semua pohon-pohon kurma itu seperti pokok kayu yang mati kering kerontang. Kalau sudah masuk musim dingin, satu-satunya buah yang ada musim dingin, buah jeruk. Dan subhanallah, masya Allah, tabarakallah, Allah ciptakan jeruk ada di musim dingin supaya perut orang beriman itu hangat, panas, supaya dia tidak masuk angin. Nanti pada musim panas, kering kerontang, tidak ada air, ditumbuhkannya buah kurma, ditumbuhkannya buah. Tapi pada Maryam diberikan Allah kekhususan. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Bukti itu dilihatnya secara zahir nyata, tapi ketika ujian itu datang dan saat mereka berkata, "Makana abuki mura'a sau'in wa makanat ummuki baghiyah." Bapakmu bukan penjahat, ibumu bukan wanita tunasusila. Kenapa kamu bisa hamil tanpa suami? Dia hanya berkata fa'asyarat ilaihi. Dia tak berkata apa-apa. Puncak daripada meyakini kepada yang gaib, serahkan kepada Allah. Fa'asyarat ilaih, dia hanya menunjuk anaknya itu. Dan mereka semakin menggila. Ternyata haters kalau tidak kita ladeni makin gila. Maryam tidak membalas, dia hanya asyarat ilaih. Lalu kemudian datanglah mukjizat. Isa pun berkata, "Inni abdullah, aku hamba Allah, ataniyal kitab." Jadi sesungguhnya kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, kata Allah, faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu, la'allahum yatafakkarun, supaya mereka mampu mengonkan. Karena manusia ini kalau tidak
Kalau stop kontak lampu kita tinggal on kan. Tapi kalau meng-on-kan isi kepala ini dengan membaca kisah dan mengalami pengalaman-pengalaman spiritual. Jadi adik-adik yang ditinggal selama 6 bulan, bisa dibayangkan tempat yang kita kunjungi kemarin, ditinggal 6 bulan di sana. Itu sesuatu yang kalau bahasa anak sekarang amazing banget gitu loh. Tulis kisah-kisah itu supaya para da'i di masa akan datang mengambil i'tibar pelajaran. 100 kisah menarik dari da'i Merapi Merbabu. Nanti kalau sudah siap, anak endorse. Kalau anak masih viral, kita posting, karena menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Cerita-cerita yang kita hadirkan hari ini kan adalah kisah-kisah mereka yang yu'minuna bil ghaib. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Abah Fani, beliau amat sangat yakin dengan yang gaib itu. Sampai sore kemarin kita mendengar suaranya. Bergetar hati kita mendengar suara kalimat dia terakhir saat dia sedang berada di ruang ICU, saat-saat dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala pun, bahkan letak posisi jenazahnya pun menjadi dakwah. Bahkan letak makamnya pun menjadi dakwah. Semua kehidupannya menjadi dakwah. Anak tidak pernah nanya umurnya berapa. Pas anak lihat tahun lahirnya 78. Berarti anak udah meninggal setahun yang lalu. Anak 77. Berarti 2 tahun yang lalu. Apa yang kau terima hari ini Abdul Somad hanya bonus, kelebihan kalau kau bandingkan. Apa kelebihanmu dari Abah Fani? Tidak ada sama sekali. Lalu kenapa kau masih kuberi hidup? Supaya yu'minuna bil ghaib, inilah yang membuat kita ini semangat terus. Jadi banyak sekali orang, tidak terhitung berapa orang bertanya, hampir di setiap tempat, Ustadz minum suplemen apa? Ustadz minum apa? Dia bilang, yang ada aja belum ku minum. Kau mau nanya minum apa pula lagi? Nggak ada minuman apa-apa, nggak ada makanan apa-apa. Kalau durian jelas, udah habis tadi malam. Yang jelas itu suplemen terpaling-paling itu adalah yu'minuna bil ghaib. Kan yu'minuna bil ghaib itu yang membuat mereka tidak memakan buah kurma itu sampai habis. Sebelah kurma itu baru masuk di mulutnya. Lalu dia tanya Rasulullah, kalau aku ikut perang dengan mereka masuk surga enggak? Masuk, kata Rasulullah. Dia tinggal langsung masuk ke medan tempur. Kita biasanya kalau makan kan habiskan dulu baru nanya. Ya enggak, masih sebelah. Tidak sabar dia ingin masuk ke dalam medan peperangan itu. Jadi krisis yang sedang kita hadapi sekarang adalah krisis yu'minuna bil ghaib. Krisis ekonomi, krisis politik, krisis yu'minuna bil ghaib. Enggak yakin dia bahwa Allah itu ada. Enggak yakin dia bahwa setelah hidup ini nanti akan hidup lagi, akan diminta tanggung jawab, akan ditanya, hai Abdul Somad, sudah sampaikah engkau ke Merapi Merbabu? Hari ini saya bisa lantang menjawab, sudah ya Allah. Dibawa oleh Ustaz Salim. Tapi kan kita nggak seperti ulama dulu. Sampai kau ke sana Abdul Somad, sampai ya Allah. Tapi sampainya kan beda, dibawa pakai mobil, pulangnya pakai mobil tertutup. Yang kena hujan, mungkin mereka lebih dulu masuk surga. Itu menyenangkan mereka yang kehujanan kemarin. Yang ngomong yu'minuna bil ghaib belum tentu yu'minuna bil ghaib. Sana ana selalu meminta kepada Allah, jadikan aku sama seperti prasangka mereka terhadap diriku. Disangkakan orang penjahat ternyata baik, the best. Tapi disangka orang baik ternyata jahat, na'udzubillah. Betapa malunya nanti begitu di akhirat. Rupanya yang kena hujan kemarin di Jannatul Firdaus. Dan mereka saling bertanya, loh, Ustaz Somad kok orang teko ya? Orang ono. Kenapa? Apa dia leren dari wong api? Alhamdulillah. Jadi sebenarnya anak kalau diminta itu lebih pada sharing, lebih pada menasehati diri sendiri, lebih pada monolog.
bicara terhadap tentang diri sendiri, lalu kemudian didengar oleh orang lain sedang bercerita. Jarang sekali anak kamu itu apakah sudah memikirkan akhirat? Itu lebih menunjuk orang. Tapi lebih, apakah aku sesuai dengan yang aku katakan ini? Apakah yang kukatakan yu'minuna bil ghaib lantang ini sama seperti keyakinan? Jadi kalau ujian ustadz itu lebih berat daripada jamaah, karena memang nanti dia akan berhadapan dengan orang-orang yang ujiannya luar biasa. Nanti ketika dia menjawabnya itu, dia makanya ketika ditanya, siapa orang yang paling asyaddun nasi balaan? Siapa orang yang paling hebat ujiannya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, al-anbiya, summal amsal fal amsal. Di bawah itu. Banyak orang berpikir, oh nanti kalau kita sudah jadi ustadz, mendekatkan diri kepada Allah, ujian hidupnya ini, oh kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Bagaimana Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Bagaimana ujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kata Ummu Jamil, tarakaka syaitanuk, setanmu sudah meninggalkanmu hai Muhammad. Tidak turun-turun itu wahyu. Lalu datang Jibril alaihissalam, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi yu'minuna bil ghaib ini dengan 3 cara. Pertama dengan teori. Itulah yang kita pelajari dalam ilmu aqidah, atau disebut juga dengan ilmu tauhid, disebut juga dengan ilmu al-fiqhul akbar. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, mata pelajaran, mata kuliah tauhid, aqidah mesti ada secara teori. Lughatan, wastilahan, kitabnya terserah. Di pondok-pondok biasa berawal dari Aqidatul Awam, naik ke Jala'ul Afham, lalu kemudian di Madrasah Sanawiyah Pondok Al-Husunul Hamidiyah, ada Suqi ala Ummil Barahin, macam-macam kitab disusun oleh ulama secara sistematis. Lalu kemudian yang kedua adalah dengan sholat malam. Itu masuknya dalam alladzina yuqimuna shalah. Tapi dia saling berputar. Teori tentang yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dia saling berputar. Orang kalau bersedekah, yu'minuna bil ghaibnya jadi kuat. Orang kalau sholat, baca Quran, yu'minuna bil ghaibnya jadi kuat. Nah, jadi dia bukan anak tangga yang 1, 2, 3 habis, enggak. Dia tidak begitu, dia berputar. Semakin orang itu banyak bersedekah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, maka memperkuat yu'minuna bil ghaib. Semakin, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, inna sanulqi 'alaika qaulan saqila. Kami nanti akan memberikan kepadamu ini kalimat ini berat, ini mau kau sampaikan. Karena beratnya maka qumil laila nisfahu aw inqus minhu qalila. Apa maknanya di situ? Dengan qiyamul lail, dengan engkau yuqimuna shalah, maka yu'minuna bil ghaibnya jadi kuat. Menguatkan yu'minuna bil ghaib yang pertama dengan belajar teori lughatan wastilahan, pembagiannya menurut para ulama, tapi juga yang kedua adalah dengan menguatkan yuqimuna shalah, dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun, menguatkan yu'minuna bil ghaib. Yang ketiga, setiap kami yang di depan berlima ini dan para asatis, adik-adik, ibu-ibu, kakak-kakak di belakang, setiap manusia beda ujian hidupnya. Seperti cap jempol kita ini berbeda, begitu juga tulisan takdir tak sama. Tapi setiap kita punya ujian hidup macam-macam. Kita melihat air ini tenang, tapi sesungguhnya di bawah itu bergejolak, bergelombang. Ujian hidup yang diberikan Allah itu tujuannya untuk apa? Untuk menguatkan yu'minuna bil ghaib. Berbagai ujian hidup yang saya hadapi sebelum terjun ke dakwah, ketika masih seorang pelajar penuntut ilmu, bagaimana di Mesir, bagaimana setelah pulang, bagaimana sekarang, itu semua saya yakin dan percaya husnuzon kepada Allah. Allah ingin menguatkan aspek yu'minuna bil ghaib.
Bagaimana kehidupan Ustadz Lukman pertama pulang dari Malaysia? Ujiannya bagaimana? Ujiannya sekarang. Lulusnya kita itu kapan? Ketika wajah kita dibuka oleh pelayat tersenyum karena husnul khotimah. Itulah lulusnya. Sekarang ini masih semuanya. Jadi kalau ana dikasih meja, dikasih kursi untuk bicara, berikut ini mari kita dengarkan narasumber yang sudah lulus ujian yu'minuna bil ghaib. Belum. Skor sementara. Skor sementara. Ini kita hanya share saja tentang pengalaman-pengalaman hidup, bagaimana pengalaman-pengalaman. Boleh jadi yang diam pengalamannya lebih besar daripada yang bicara. Boleh jadi orang yang beradab sebagai mustami pendengar, yu'minuna bil ghaibnya lebih kuat. Hanya saja ini diberikan kesempatan. Beda ana dengan adik-adik kan cuma satu. Ana lebih dulu lahir, itu aja. Jadi adik-adik untuk membangkitkan semangat kalau sedang berhadapan dengan siapapun itu. Kamu lebih dulu lahir dari saya. Andai kita sama-sama lahir, belum tentu kamu lebih hebat dari saya. Mesti gitu. Tapi jangan diomongin. Di dalam hati aja. Mana tahu pas lagi ketemu dengan siapapun mau bicara. Itu apa? Itu termasuk bagian yu'minuna bil ghaib. Karena umur ruh itu sama. Ruh saya, ruh bapak kita dengan ruh nenek moyang kita itu sama. Ketika Allah bertanya alastu bi rabbikum, itu ruh itu semuanya sama. Cuman pas terjunnya ke dunia masuknya ke rahim itu beda kloter. Itu yang beda itu. Kebetulan saya masuknya ke rahim orang Sumatera. Ya saya jadi orang Melayu, orang Sumatera. Seandainya dulu saya dimasukkan ke rahim orang Merapi Merbabu, udah lancar bahasa Jawa saya. Udah enak saya tabligh akbar di dalam kemarin. Pasti nggak sebentar begitu. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan tentang bahwa kita masuk ke rahim orang ini, berada di tahun ini, Allah rahasianya ingin begini, itu pun bagian dari yu'minuna bil ghaib. Jadi kalau ada orang, kenapa ya saya hidupnya di zaman banyak fitnah ini Ustadz? Kenapa saya nggak hidupnya di zaman Imam Syafi'i? Kenapa saya hidupnya nggak di zaman Rasulullah aja yang begitu indah? Kalau kamu hidup di zaman Nabi, mungkin kamu ikut Abu Lahab. Beda geng. Jadi keyakinan yu'minuna bil ghaib inilah yang membuat hidup ini terasa ringan. Dunia ini tidak sampai nisfu janahil ba'udah. Setengah sayap nyamuk. Tangkap nyamuk, bukan satu sayap, ambil sayapnya, potong setengah. Nggak bisa Pak Ustadz, ambil mikroskop. Begitulah nilai dunia ini. Man arafat dunya hanan alai. Siapa yang kenal dunia, ringan dia melihat dunia ini. Jadi kalau dia dapat nikmat harta begitu banyak, dia melihatnya hanya setengah sayap nyamuk. Kalau dia dalam keadaan masalah besar, kata orang, kamu dalam masalah ini, melihat masalah itu pun dia seperti setengah sayap nyamuk. Dan sampailah dia pada maqam la khaufun alaihim walahum yahzan. Tapi kan ngomongkannya enak. Pas nggak bisa masuk ke Singapura itu apa keluar itu hilang juga itu. Sebelum kalian ngomongin, saya ngomongin duluan. Apa maknanya? Ketika kita sedang mengalami itu, ada orang lain yang mengingatkan kita, makanya bunyi kalimatnya watawasau bil haq watawasau bisabr. Ketika nanti sampai masanya saya menganggap ini besar masalah ini dan sesak napas saya, maka saat itu adik-adik akan mengatakan, dulu kan Ustadz Somad yang menyampaikan di depan kami di Merapi Merbabu. Ustadz mengatakan waktu itu, semua ini kan nggak sampai setengah sayap nyamuk. Ada saya ngomong begitu? Iya, ini rekamannya. Kan udah kami masukkan ke TikTok Ustadz. Waduh, lupa saya. Terlalu berat hidup ini. Memang berat Ustadz. Yang ringan itu istirahat. Ini kita ini mau istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketiga-tiganya ini yu'minuna bil ghaib. Innal ladzina qalu rabbuna Allah ghaib. Tsumma istaqamu ghaib. Tatanazzalu alaihimul malaikah ghaib. Apa kata malaikat itu? Alla takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih.
Nanti kalau tiba-tiba antum sampai merasakan itu, menurut orang ujian ini besar, menurut orang antum sudah stres, menurut orang antum akan takut, tapi tiba-tiba antum tidak merasakannya sedikit pun, berarti antum sudah sampai pada maqam la khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa itu? Ala inna awliya Allah. Tapi antum tidak merasa wali Allah. Antum tetap menjadi wali murid, wali santri. Tapi menurut orang, ini kalau orang biasa udah depresi nih Ustaz. Kalau orang biasa udah stres. Ini kalau orang biasa udah pasti ke Ustadz Faizar udah diruqyah ini. Tapi antum bisa menjalannya dengan tenang. Malaikat yang dijanjikan Allah itu bukan antum bayangkan lalu antum sedang datang jam 2 malam sini lalu datang makhluk bersayap. Dia membisikkan secara halus ke dalam hati antum sehingga antum menjadi kuat dan la khaufun, alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau bersedih. Lalu setelah takut dan sedih antum hilang, apa kata malaikat? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagia, busyra, berbahagia, lahumul busyra fil hayatid dunya. Jadi heran kita kenapa orang ini bahagia ya. Dia kursus bahagia di mana? Itu adalah pergulatan panjang dari yu'minuna bil ghaib. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad, para asatis, doa mujahid fisabilillah, doa ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang semuanya, supaya kita sampai pada level itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan ini. Tak lain tak bukan hanya sekedar berbagi maklumat dan minta doa supaya tidak tahu kita dari lisan yang mana pintu langit itu terbuka. Apalagi antum di atas puncak yang tinggi ini, tentu doanya lebih makbul daripada kami yang rendah. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiyallah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya safwatallah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma qawwi imanana wa sahih ajsadana waj'alna minar rasyidin. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansurna 'alal qaumil zalimin. Allahumma ansurna 'alal qaumil fasiqin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma anzil rahmata was salamata wal barakata alaina. Allahumma ja'al hadzal ma'hada ma'hadan 'aziman mubarakan fi takharraja minhu al ulama waz zu'ama wal mujahiduna fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Allahumma jama'na wa iyyahum ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Canggih.